Pernahkah kalian merasa gerbong kereta yang kalian naiki mendadak menjadi sangat dingin, padahal AC sedang mati, dan aroma bunga melati mulai menggantikan bau besi berkarat? Di balik gelapnya terowongan Sasak Saat, terdapat satu gerbang dimensi yang hanya terbuka bagi mereka yang memegang tiket terakhir. Jangan pernah menatap pantulan jendela saat kereta memasuki terowongan jika kalian tidak ingin melihat siapa yang sebenarnya duduk di kursi sebelah kalian. Satu persatu lampu gerbong akan padam, dan saat menyala kembali, kalian mungkin bukan lagi berada di jalur menuju stasiun tujuan, melainkan di jalur menuju perhentian abadi para jiwa yang tak tenang. Ini adalah kisah nyata tentang gerbong maut, di mana peluit kereta adalah jeritan bagi mereka yang terlupakan. Sebelum kita masuk ke bagian di mana sang kondektur meminta tiket dengan tangan yang hanya menyisakan tulang, coba kalian periksa pintu atau jendela di dekat kalian. Apakah sudah tertutup rapat? Tulis di kolom komentar, "Saya masih di dunia nyata," agar frekuensi kalian tetap terjaga dari tarikan energi gerbong maut ini. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya di kisah alam sebelah, karena malam ini kita akan menembus kegelapan terowongan Sasak Saat. Mari kita mulai bab 1. Malam itu, stasiun Bandung seolah-olah telah kehilangan denyut nadi kehidupannya yang biasanya penuh dengan hiruk-pikuk manusia. Peron-peron yang pada siang hari menjadi saksi bisu perpisahan dan pertemuan yang hangat, kini hanya menyisakan keheningan yang lembab, dingin, dan sangat menindas. Aris berdiri mematung di bawah lampu neon yang berkedip-kedip tidak stabil dengan bunyi dengingan listrik yang tajam, menciptakan bayang-bayang di atas lantai ubin tua yang tampak patah-patah dan seolah memiliki nyawanya sendiri. Jam digital raksasa di ujung peron menunjukkan angka yang sangat ia hindari, pukul 23:58. Secara logika perkeretaapian modern, seharusnya sudah tidak ada lagi jadwal keberangkatan menuju arah barat pada jam selarut itu. Namun, Aris tidak memiliki kemewahan untuk berlogika malam ini. Kabar duka yang ia terima melalui telepon 1 jam lalu tentang ibunya yang sedang kritis di sebuah rumah sakit di Jakarta telah memaksanya untuk menembus batas kewarasan dan waktu. Ia harus sampai di Jakarta sebelum fajar menyentuh bumi, apapun taruhannya, meski ia harus menumpang kereta hantu sekalipun. Udara malam di Bandung yang terkenal sejuk, malam itu terasa jauh lebih ganas, seolah-olah setiap hembusan angin membawa ribuan jarum es yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Kabut tipis yang berwarna kelabu pucat mulai merayap pelan dari arah rel kereta api yang gelap gulita, menyelimuti besi-besi dingin yang membentang tanpa ujung menuju kegelapan priangan yang mistis. Aris berulang kali menyeka keringat dingin di dahinya yang berdenyut kencang, meski suhu di sekitarnya cukup dingin untuk membuat uap putih keluar dari mulutnya setiap kali ia menghela napas. Ia terus menatap layar ponselnya yang retak, menunjukkan status tiket tambahan darurat yang ia beli melalui sebuah aplikasi yang tampilannya sangat kuno, dengan font yang menyerupai mesin ketik manual tahun 60-an, dan logo perusahaan kereta yang warnanya sudah memudar menjadi merah kecoklatan, seperti bercak darah kering yang sudah menahun. Tidak ada petugas di loket, tidak ada satpam yang berpatroli, bahkan tidak ada satupun suara jangkrik yang terdengar. Hanya ada suara rintihan angin yang terjepit di antara kabel-kabel listrik tegangan tinggi di atas kepalanya, yang terdengar seperti suara bisikan orang-orang yang sedang menangis terseduh-seduh di kejauhan. Tiba-tiba, dari arah kegelapan jalur rel yang tidak terjangkau oleh lampu stasiun, terdengar suara peluit kereta api yang sangat melengking dan menyayat hati. Suaranya bukan seperti klakson lokomotif CC206 modern yang bertenaga, melainkan sebuah jeritan panjang yang memilukan, seolah-olah ada ribuan jiwa yang sedang menjerit kesakitan di dalam sebuah ruang hampa. Tak lama kemudian, sebuah lokomotif uap kuno yang badannya dipenuhi oleh karat hitam dan jelaga muncul dari balik kabut tipis. Cerobong asapnya menyemburkan asap hitam pekat yang baunya sangat busuk, seperti bau daging yang terbakar bercampur dengan aroma minyak tanah yang tengik. Di belakang lokomotif itu, terdapat rangkaian gerbong-gerbong tua madu yang catnya sudah mengelupas parah, memperlihatkan serat-serat kayu yang tampak membusuk dan lembab. Kereta itu bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, tanpa suara deru mesin diesel yang lazim, hanya terdengar suara derit roda besi yang beradu dengan rel. Krik, krik, krik.
Suara itu begitu nyaring dan tajam, hingga membuat telinga Aris berdenging kesakitan dan ulu hatinya terasa mual seketika. Kereta tua itu berhenti tepat di depan Aris tanpa ada pengumuman resmi dari pengeras suara stasiun yang biasanya menggema. Pintu gerbong paling belakang, yang terletak di area yang paling gelap dari peron, terbuka dengan sendirinya tanpa ada tangan yang mendorongnya. Pintu itu mengeluarkan sisan air yang sangat dingin dan berbau karat besi tua yang lembab. Aris sempat ragu sejenak, nuraninya berteriak bahwa kereta ini tidak seharusnya ada di abad 21, dan ia harus melarinya sekuat tenaga meninggalkan peron itu. Namun, keputusasaan adalah sebuah mesin penggerak yang jauh lebih kuat daripada rasa takut. Bayangan wajah ibunya yang pucat di rumah sakit memaksanya untuk melangkah naik. Saat kaki kanannya menginjak anak tangga bordestras yang terbuat dari kayu jati tua yang licin, ia merasakan getaran halus yang menjalar dari telapak kakinya, naik ke tulang belakang, hingga meledak di belakang kepalanya sebagai rasa pening yang sesaat. Getaran itu terasa seperti ribuan semut dingin yang sedang merayap serempak di bawah permukaan kulitnya. Di dalam gerbong, suasananya jauh lebih suram daripada yang ia bayangkan dari luar. Lampu-lampu bohlam berwarna kuning redup yang dilapisi sangkar besi berkarat bergoyang-goyang tidak teratur, mengikuti irama angin yang masuk dari celah-celah jendela kayu yang tidak bisa tertutup rapat. Kursi-kursinya dilapisi kain beludur warna hijau mulut yang sudah robek-robek di sana-sini, mengeluarkan aroma apek yang sangat kuat, seolah-olah gerbong ini telah disimpan di dalam tanah yang lembab selama berpuluh-puluh tahun sebelum dikeluarkan kembali malam ini. Aris berjalan perlahan mencari nomor kursinya yang tertera di tiket digital, namun langkahnya terhenti secara mendadak saat ia menyadari satu kenyataan yang membuatnya membeku di tengah lorong gerbong. Di dalam sana, ternyata sudah ada beberapa penumpang lain yang duduk diam mematung. Mereka semua mengenakan pakaian dari era kolonial atau awal kemerdekaan. Wanita dengan kebaya kusam yang kainnya sudah lapuk, pria dengan topi laken dan jas-jas kebesaran yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kecoklatan, seperti bercak darah kering yang sudah menahun. Yang paling mengerikan adalah, mereka semua tidak bergerak sedikit pun, tidak bernapas, dan posisi duduk mereka semua serempak menghadap lurus ke arah jendela, yang saat ini hanya menampilkan pantulan wajah mereka yang pucat di atas kaca yang kotor. Aris akhirnya menemukan kursi nomor 13A, kursi di pojok gerbong yang paling gelap. Tepat saat ia mendaratkan tubuhnya di atas kursi yang terasa sangat keras itu, pintu gerbong di belakangnya terkunci dengan suara dentuman besi yang sangat keras. Bam! Seolah-olah kereta ini baru saja menutup pintu peti mati raksasa untuk memulai perjalanan panjangnya, menembus batas antara dunia manusia hidup dan stasiun akhir bagi jiwa-jiwa yang tak tenang di jalur sasak saat. Kereta tua itu mulai bergerak dengan hentakan yang sangat kasar, seolah-olah besi-besi tuanya sedang dipaksa bangun dari tidur panjang yang terkutuk. Suara decit roda yang beradu dengan rel terdengar seperti jeritan ribuan nyawa yang tergilas, bergema di sepanjang peron stasiun Bandung yang kini menghilang di telan kabut hitam pekat. Aris mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan degup jantungnya, namun udara di dalam gerbong ini terasa sangat tipis, dingin, dan berbau besi berkarat yang bercampur dengan aroma makam yang lembab. Ia mencoba melihat ke arah tiket digital di ponselnya sekali lagi, namun layar ponselnya kini hanya menampilkan statis abu-abu yang bergerak-gerak seperti ribuan semut sebelum akhirnya mati total dengan suhu yang mendadak panas membakar telapak tangannya. Aris menatap ke arah pintu penghubung gerbong di depannya. Di sana terdapat sebuah papan kayu kecil yang tergantung miring, bertuliskan angka 0 dengan cat putih yang sudah mengelupas dan tampak seperti bekas cakaran kuku manusia. Aris merasa ada yang sangat salah. Dalam sistem perkereta-apian manapun di Indonesia, tidak pernah ada gerbong bernomor 0. Biasanya rangkaian dimulai dari gerbong 1 atau gerbong makan. Namun gerbong yang ia tempati ini seolah-olah eksis di luar nalar dan manifest resmi perjalanan malam itu. Ia mencoba bangkit dari kursinya yang keras untuk berpindah ke gerbong depan, berharap bisa menemukan kondektur manusia atau setidaknya penumpang yang masih memiliki binar kehidupan di matanya.
Namun saat ia mencoba melangkah di lorong gerbong yang sempit itu, ia merasa lantai kayu di bawah kakinya terasa lunak, seolah-olah ia sedang berjalan di atas tumpukan daging yang dilapisi karpet tua yang sudah lapuk. Setiap kali ia melewati kursi-kursi penumpang diam berbaju kolonial itu, bulu kuduknya berdiri tegak. Penumpang-penumpang itu tidak menoleh, tidak berkedip, bahkan tidak bernapas. Aris sempat melirik ke arah seorang wanita tua yang mengenakan kebaya putih kusam di kursi nomor 8. Kulit wajah wanita itu tampak sangat kering, hampir seperti kertas perkamen kuno yang siap hancur jika disentuh, dan di bagian lehernya terdapat garis kebiruan yang melingkar sangat tebal, bekas jeratan tali yang sangat nyata. Aris mempercepat langkahnya menuju pintu penghubung gerbong, namun saat ia berhasil mencengkram gagang pintu besi yang dingin, ia menyadari sebuah kengerian baru. Pintu itu tidak mengarah ke gerbong lain. Melalui kaca kecil di pintu tersebut, ia hanya melihat kegelapan yang tak berujung, sebuah lubang hitam yang seolah-olah sedang menyedot seluruh cahaya dan harapan. Ia mencoba melihat keluar jendela gerbong itu, namun pemandangan di luar jendela bukan lagi stasiun atau pemukiman warga Jawa Barat yang biasanya masih menyisakan cahaya lampu jalan. Di luar jendela, hanya ada kabut berwarna ungu kehitaman yang bergerak-gerak seperti ombak laut yang marah. Sesekali ia melihat kilatan cahaya merah redup yang menerangi pepohonan di pinggir rel. Pepohonan itu tidak memiliki daun, hanya dahan-dahan kering yang berbentuk seperti tangan-tangan manusia yang sedang memohon ampunan ke langit. Aris menyadari bahwa gerbong nomor 0 ini bukan sekedar gerbong tambahan. Ini adalah gerbong transisi, sebuah ruang hampa yang digunakan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang tidak sengaja atau sengaja terjebak dalam frekuensi kematian. Ia kini terperangkap di dalam sebuah peti mati besi yang sedang meluncur menembus dimensi yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia hidup. Rasa mual yang luar biasa kembali menyerang ulu hatinya saat kereta itu tiba-tiba mengeluarkan suara klakson yang sangat panjang, suara yang tidak lagi terdengar seperti mesin, melainkan suara tangisan massal yang pecah di tengah kesunyian malam yang terkutuk di jalur menuju Sasak Saat. Meskipun gerbong ini adalah gerbong kayu tua dari era kolonial, Aris menyadari adanya hembusan udara yang sangat dingin keluar dari lubang-lubang kecil di langit-langit gerbong. Lubang-lubang itu seharusnya adalah ventilasi alami, namun udara yang keluar darinya terasa seperti hembusan nafas dari makhluk yang sedang kedinginan. Bentuk pola-pola aneh, pola yang menyerupai guratan wajah-wajah yang sedang berteriak. Aris merapatkan jaketnya, mencoba menutupi tubuhnya dari dingin yang tidak masuk akal ini. Namun sensasi dingin itu seolah-olah mampu menembus pakaian dan langsung menusuk ke dalam sumsum tulangnya. Tiba-tiba, aroma di dalam gerbong berubah secara drastis. Jika sebelumnya bau apek dan karat yang mendominasi, kini muncul aroma gurih yang sangat kuat, menyerupai aroma sate daging yang sedang dibakar di atas arang. Untuk sesaat, Aris merasa lapar yang luar biasa, sebuah insting purba yang muncul di tengah ketakutan. Namun rasa lapar itu segera berubah menjadi kengerian yang murni ketika aroma gurih itu perlahan-lahan bertransformasi menjadi bau amis darah segar yang sangat menyengat, dicampur dengan bau daging yang sudah membusuk selama berhari-hari. Bau itu begitu pekat hingga memenuhi rongga hidung dan tenggorokannya, membuatnya terbatuk-batuk hingga matanya berair. Ia melihat ke arah lubang ventilasi di atas kepalanya, dan dari sana mulai menetes cairan berwarna merah kehitaman yang kental, jatuh tepat di atas lantai kayu gerbong dengan suara tik-tik-tik yang sangat teratur. Aris melihat ke arah penumpang di depannya, seorang pria dengan jas hitam tinggi yang sejak tadi duduk kaku. Cairan merah itu mulai menetes ke bahu pria tersebut, namun pria itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Cairan itu meresap ke dalam kain jasnya, menciptakan noda besar yang terus melebar. Bau amis itu kini mencapai puncaknya hingga membuat Aris ingin muntah darah. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan, namun bau itu seolah-olah mampu menembus kain apapun. Ia kemudian menyadari bahwa di sela-sela suara deru kereta, terdengar suara kunyahan yang sangat halus dari arah belakang gerbong. Suara tulang yang patah dan daging yang disobek secara paksa. Krak, serup, krak. Suara itu terdengar sangat nyata di tengah keheningan gerbong yang mencekam.
Dengan tangannya yang gemetar hebat, Aris memberanikan diri untuk sedikit menoleh ke belakang. Di pojok paling belakang gerbong yang gelap, ia melihat siluet makhluk yang sangat tinggi dan kurus sedang membungkuk di atas salah satu kursi kosong. Makhluk itu tidak mengenakan pakaian, kulitnya berwarna abu-abu pucat dan tampak transparan hingga memperlihatkan urat-urat hitam yang berdenyut. Makhluk itu sedang memegang sesuatu yang tampak seperti potongan lengan manusia yang masih segar, dan ia sedang mengunyahnya dengan sangat rakus. Cairan merah yang tadi menetes dari AC ternyata berasal dari perjamuan makhluk tersebut yang berada di langit-langit gerbong. Mata makhluk itu mendadak berpendar kuning saat ia menyadari keberadaan Aris, dan ia berhenti mengunyah. Keheningan yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan daripada suara kunyahan tadi. Aris segera memalingkan wajahnya kembali ke depan, badannya menggigil hebat, menyadari bahwa ia bukan satu-satunya penumpang yang memiliki selera makan di dalam gerbong maut ini. Gerbong ini adalah restoran bagi entitas-entitas kelaparan yang menunggu kereta ini melewati terowongan saksa saat untuk memulai pesta yang sebenarnya. Kereta api tua itu terus melaju menembus kegelapan pegunungan Jawa Barat, dan Aris merasakan kemiringan rel yang semakin curam, menandakan mereka sedang berada di jalur perbukitan yang sunyi. Tiba-tiba, deru roda kereta yang tadinya berisik mendadak berubah menjadi suara dengungan frekuensi tinggi yang menyakitkan telinga. Di depan sana, mulut terowongan sasak saat yang legendaris tampak seperti lubang raksasa yang siap menelan seluruh rangkaian kereta nomor 0 ini. Begitu lokomotif uap itu memasuki mulut terowongan, seluruh lampu bohlam di dalam gerbong mulai berkedip-kedip liar sebelum akhirnya padam total secara bersamaan. Kegelapan yang menyelimuti gerbong itu begitu absolut, seolah-olah cahaya tidak pernah diizinkan masuk ke dalam ruang ini. Aris memejamkan matanya rapat-rapat, namun ia merasa kegelapan itu justru semakin menekan inderanya. Dalam kegelapan total itu, ia tidak lagi mendengar suara gesekan besi rel. Kereta itu seolah-olah sedang melayang di dalam ruang hampa yang tak berujung. Namun, indera pendengarannya yang tajam mulai menangkap suara-suara yang tidak seharusnya ada. Ia mendengar suara bisikan ribuan orang yang sedang merintih kesakitan, suara tangisan bayi yang sangat memilukan, dan suara gesekan kuku-kuku tajam di dinding kayu gerbong. Serit, serit, serit. Suara itu bergerak dari arah pintu belakang, perlahan-lahan mendekat ke arah kursinya di nomor 13A. Aris merasa ada sesuatu yang sedang berjalan merangkak di langit-langit tepat di atas kepalanya, meneteskan cairan dingin yang berbau amis ke atas rambutnya. Hawa di dalam terowongan sasak saat ini terasa sangat berbeda dengan udara malam di luar. Suhu mendadak menjadi sangat panas dan lembab, membawa aroma belerang yang sangat tajam dan bau daging terbakar yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aris memberanikan diri untuk membuka matanya sedikit, dan ia terkejut melihat dinding terowongan yang sesekali tersorot oleh percikan api dari roda kereta. Dinding terowongan itu tidak terbuat dari beton atau batu, melainkan tampak seperti tumpukan ribuan tengkorak manusia yang disusun rapi, mata-matanya yang kosong seolah-olah sedang menatap ke arah gerbong dengan penuh kebencian. Di dalam terowongan sasak saat ini, waktu seolah-olah ditarik hingga menjadi sangat elastis. Aris merasa mereka sudah berada di dalam sana selama berjam-jam, padahal terowongan sasak saat yang asli hanya memiliki panjang kurang dari 1 kilometer. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, muncul cahaya biru pucat yang sangat redup dari arah kursi-kursi penumpang di depannya. Cahaya itu berasal dari tubuh para penumpang berbaju kolonial yang kini mulai berpendar secara supranatural. Aris melihat dengan ngeri saat kulit mereka mulai berkelupas dan jatuh ke lantai gerbong, memperlihatkan kerangka-kerangka yang masih dibalut sisa-sisa daging yang membusuk. Mereka semua perlahan-lahan menoleh ke arah Aris. Rahang-rahangnya yang sudah lepas mulai bergetar, mengeluarkan suara krak, krak, krak yang sinkron. Salah satu penumpang, seorang pria tanpa lengan, mulai bangkit dari kursinya dan berjalan terseret menuju Aris. "Berikan tiketmu. Perjalananmu belum lunas." Bisikan itu terdengar bukan dari mulut pria itu, melainkan langsung bergema di dalam tengkorak kepala Aris. Aris menyadari bahwa di dalam terowongan sasak saat ini, kereta nomor 0 sedang melakukan proses penagihan bagi siapapun yang masuk tanpa undangan resmi dari alam mereka.
Di tengah kegelapan dan pendaran biru pucat yang mengerikan itu, Aris menyadari bahwa kursi di sebelahnya, nomor 13B, yang tadinya ia yakini kosong, kini telah terisi. Ia tidak berani menoleh secara langsung, namun dari sudut matanya, ia melihat sosok pria mengenakan jas formal berwarna hitam pekat yang sangat rapi, lengkap dengan dasi kupu-kupu berwarna merah darah. Pria itu duduk sangat tegak, tangannya yang pucat dan kurus diletakkan dengan tenang di atas lututnya. Yang paling mencolok adalah pria itu membawa sebuah koper tua yang terbuat dari kulit manusia yang terus-menerus mengeluarkan suara rintihan pelan dari balik kuncinya yang berkarat. Aroma yang keluar dari sosok ini adalah campuran antara bau formalin yang tajam dan wangi bunga mawar yang sudah layu. Secara perlahan, tanpa suara sedikit pun, sosok di kursi 13B itu mulai menggerakkan kepalanya menuju ke arah Aris. Aris merasa seluruh tubuhnya membeku, nafasnya tertahan di kerongkongan. Saat kepala pria itu berputar, Aris melihat kengerian yang melampaui batas kewarasan. Kepala pria itu tidak menempel secara permanen pada lehernya. Kepala itu tampak terlepas sebagian, hanya dihubungkan oleh beberapa serat otot dan pembuluh darah yang menjuntai keluar seperti kabel yang rusak. Wajah pria itu sangat pucat, matanya tidak memiliki bola mata, hanya menyisakan rongga hitam yang sangat dalam dan terus mengeluarkan cairan hitam kental. Meskipun tidak memiliki mulut yang utuh, pria itu seolah sedang tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang semuanya telah dicabut secara paksa. "Kau tidak seharusnya ada di gerbong ini, Aris." Suara pria itu terdengar sangat tenang, hampir lembut, namun memiliki getaran yang membuat otak Aris terasa seperti sedang ditusuk jarum. Gerbong ini hanya untuk mereka yang sudah kehilangan masa depan. Kau masih memiliki sisa waktu di jam tanganmu yang berdetak itu. Namun, jika kau melihat wajahku terlalu lama, kau akan kehilangan jalan pulangmu selamanya. Pria itu kemudian mengangkat tangannya yang dingin seperti es dan menyentuh punggung tangan Aris. Sentuhan itu meninggalkan noda hitam yang langsung meresap ke dalam pori-pori kulit Aris, menyebarkan rasa sakit yang menjalar ke seluruh saraf tubuhnya. Pria di kursi 13B itu kemudian membuka kopernya secara perlahan. Di dalam koper tersebut, Aris melihat ratusan pasang mata manusia yang masih basah dan berkedip-kedip dengan ketakutan. Pilih satu. Jika kau ingin melewati terowongan ini dengan selamat, kau harus memberikan penglihatanmu sebagai alat bayar. Jika tidak, kondektur akan mengambil seluruh jiwamu. Aris merasa kepalanya berdenyut hebat. Ia menyadari bahwa sosok ini bukan sekedar hantu biasa, melainkan entitas penjaga gerbong yang bertugas melakukan barter nyawa. Di luar jendela, terowongan sasak saat seolah tidak ada ujungnya, dan suara rintihan dari dinding tengkorak semakin keras menuntut jawaban dari Aris. Kehadiran sosok di kursi 13B ini adalah ujian terakhir bagi Aris sebelum sang kondektur maut datang untuk memeriksa manifest penumpang gerbong nomor 0 yang terkutuk ini. Tepat setelah sosok di kursi 13B menutup kopernya dengan suara dentuman yang berat, dari arah depan gerbong terdengar suara langkah sepatu yang sangat tegas dan berirama. Duk, duk, duk. Langkah itu tidak seperti langkah manusia yang memiliki beban tubuh, melainkan langkah yang sangat presisi dan dingin. Muncul dari balik kabut biru redup, seorang pria mengenakan seragam kondektur kereta api zaman Hindia Belanda. Seragamnya berwarna biru tua yang sangat bersih, namun topinya menutupi hampir seluruh bagian atas wajahnya. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah alat pelubang tiket yang terbuat dari perak murni yang berkilau tajam di tengah kegelapan. Namun saat kondektur itu semakin dekat, Aris menyadari bahwa alat itu bukan digunakan untuk melubangi kertas. Kondektur itu berhenti di setiap kursi penumpang kolonial yang diam mematung.
Setiap kali ia sampai di depan penumpang, penumpang tersebut akan mengangkat tangannya secara serempak. Kondektur itu tidak memeriksa kertas tiket, melainkan ia mencengkeram telapak tangan penumpang tersebut dan cerak, ia melubangi telapak tangan mereka dengan alat peraknya. Penumpang-penumpang itu tidak berteriak, namun dari lubang di tangan mereka keluar asap berwarna kelabu yang kemudian dihisap oleh kondektur tersebut melalui sebuah lubang di bagian lehernya yang terbuka. Suasana di dalam gerbong nomor 0 kini dipenuhi oleh aroma daging yang terbakar dan uap dingin yang membuat pandangan semakin kabur. Akhirnya, sang kondektur sampai di depan kursi Aris. Ia berdiri diam selama beberapa saat, menciptakan aura intimidasi yang begitu kuat hingga Aris merasa jantungnya hampir meledak karena tekanan atmosfer yang mendadak meningkat. Kondektur itu perlahan mengangkat wajahnya dan Aris nyaris kehilangan kesadaran saat melihat bahwa kondektur itu sama sekali tidak memiliki wajah. Di bawah topinya hanya terdapat lapisan kulit yang halus, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Hanya ada sebuah simbol melingkar yang diukir tepat di bagian dahi yang terus-menerus mengeluarkan cairan perak. Tiket. Mana tiketmu, Aris? Suara kondektur itu bukan berasal dari dirinya, melainkan keluar dari speaker-speaker tua di langit-langit gerbong yang suaranya sudah pecah dan bergema. Aris mencoba menunjukkan ponselnya yang sudah mati, namun kondektur itu menggeleng perlahan. Ia meraih tangan kiri Aris dengan cengkeraman yang sedingin es namun sekuat catok besi. Alat pelubang tiket perak itu mulai didekatkan ke telapak tangan Aris. Jika kau tidak memiliki tiket fisik, kau harus membayar dengan tanda kehidupan. 1 lubang di tanganmu berarti 1 tahun ingatanmu tentang ibumu akan kami ambil. Aris meronta dengan sisa tenaganya, namun tubuhnya seolah-olah terpaku pada kursi gerbong maut itu. Kondektur itu siap melakukan eksekusi, dan Aris menyadari bahwa setiap lubang yang dibuat oleh kondektur ini adalah cara gerbong nomor 0 untuk menghapus keberadaan seseorang dari dunia nyata secara perlahan tapi pasti. Gagal merontah dari cengkeraman sang kondektur, Aris terpaksa memalingkan wajahnya ke arah jendela untuk menghindari pemandangan alat pelubang tiket yang hampir menyentuh kulitnya. Namun, apa yang ia lihat di balik kaca jendela gerbong justru jauh lebih menghancurkan mentalnya. Kereta itu kini sedang melaju di atas sebuah jembatan yang sangat tinggi, yang tampaknya adalah jembatan Cikubang yang legendaris. Namun, di bawah jembatan itu bukan terdapat lembah hijau yang asri, melainkan sebuah lautan darah dan nanah yang sangat luas, di mana jutaan tangan manusia sedang melambai-lambai ke arah atas, mencoba menggapai kereta yang lewat. Langit di luar jendela berwarna merah darah dengan petir-petir berwarna hitam yang menyambar-nyambar secara tidak teratur. Yang lebih mengerikan, saat Aris menatap kaca jendela lebih dekat, ia tidak melihat pantulan dirinya sendiri. Ia justru melihat ribuan wajah orang-orang yang ia kenal, teman-temannya, kerabatnya, hingga mendiang ayahnya. Semuanya menempel di kaca jendela dari arah luar. Mereka semua memiliki mata yang sudah dicungkil dan mulut yang dijahit rapat dengan kawat berduri. Mereka memukul-mukul kaca jendela gerbong dengan kuku-kuku mereka yang sudah patah, menciptakan suara keramaian yang sangat mengganggu. Tuk, tuk, tuk. Suara itu seolah-olah mendesak Aris untuk segera bergabung dengan mereka di luar sana, di alam penderitaan yang tak berujung. Lihatlah mereka, Aris. Mereka adalah para penumpang yang gagal membayar tepat waktu. Suara pria di kursi 13B kembali terdengar. Kini nadanya penuh dengan ejekan. Mereka mencoba melompat keluar, namun mereka lupa bahwa di jalur ini tidak ada tanah untuk dipijak bagi jiwa yang ragu. Kau sebentar lagi akan menjadi salah satu dari mereka, menempel di kaca jendela gerbong ini selama ribuan tahun, menyaksikan penumpang baru masuk dan mengalami nasib yang sama denganmu.
Pemandangan di luar jendela mulai berubah lagi, kini menampilkan adegan-adegan masa lalu Aris yang paling ia sesali, semuanya diputar ulang dengan cara yang sangat tragis dan menyakitkan. Aris melihat bayangan dirinya sendiri di masa kecil sedang menangis di samping tempat tidur ibunya, dan tiba-tiba bayangan itu berubah menjadi mayat ibunya yang mulai membusuk dan menunjuk ke arahnya. "Kau membunuhku, Aris. Kau terlambat." Suara ibunya bergema dari balik kaca jendela. Tekanan psikologis ini membuat Aris merasa otaknya hampir pecah. Ia menyadari bahwa gerbong nomor 0 ini menggunakan rasa bersalah dan kenangan buruk penumpangnya sebagai bahan bakar untuk melaju menembus dimensi kegelapan. Jendela gerbong ini bukan sekedar kaca, melainkan layar yang menampilkan neraka pribadi bagi setiap jiwa yang terperangkap di dalamnya. Aris kini sadar sepenuhnya bahwa ia tidak hanya sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, melainkan sedang dalam perjalanan menuju kehancuran total jiwanya sendiri. Di tengah siksaan psikologis dari jendela dan ancaman fisik dari sang kondektur, Aris mendadak merasakan dorongan yang sangat kuat dari dalam tubuhnya. Sebuah rasa mual yang luar biasa disertai dengan suara tangisan wanita yang sangat memilukan dari arah toilet gerbong yang berada tepat di belakang kursinya. Tangisan itu tidak terdengar seperti tangisan manusia biasa. Suaranya mengandung frekuensi kesedihan yang mampu menggetarkan setiap molekul di dalam ruangan gerbong tersebut. Kondektur tanpa wajah itu mendadak berhenti dan menoleh ke arah toilet, seolah-olah ia pun merasa terganggu oleh suara tersebut. Cengkramannya pada tangan Aris sedikit mengendur, memberikan celah bagi Aris untuk melepaskan diri. Aris bangkit dengan nafas tersengal-sengal dan berlari menuju pintu toilet kayu tua yang tampak sangat lembab dan ditumbuhi jamur-jamur berwarna hitam yang berdenyut. Dari celah bawah pintu toilet itu mulai mengalir cairan kental berwarna merah kehitaman yang baunya sangat amis. Aris mendobrak pintu itu dengan bahunya, berharap bisa menemukan tempat persembunyian atau setidaknya jalan keluar. Namun, apa yang ia temukan di dalam toilet mungil itu adalah kengerian yang melampaui imajinasi terburuknya. Toilet itu tidak berisi wastafel atau kloset, melainkan dipenuhi oleh ribuan meter rambut manusia yang masih basah dan berdarah, yang memenuhi seluruh ruangan dari lantai hingga langit-langit. Di tengah gumpalan rambut raksasa itu, terdapat wajah seorang wanita yang tertanam di dalamnya. Wajah itu sangat pucat, dengan mata yang terus-menerus mengeluarkan air mata darah yang tidak kunjung berhenti. Wanita itu adalah salah satu korban kecelakaan kereta api tragis di jalur Sasak Saat puluhan tahun silam, yang jiwanya telah menyatu dengan gerbong maut ini. "Tolong, hentikan keretanya. Anakku masih tertinggal di rel," rintih wanita itu dengan suara yang serak dan penuh keputusasaan. Rambut-rambut basah itu mulai bergerak seperti tentakel, mencoba melilit kaki dan tubuh Aris, menariknya masuk ke dalam gumpalan rambut yang berbau kematian tersebut. Aris berontak, mencoba melepaskan diri dari lilitan rambut yang sangat kuat itu. Ia melihat di dalam toilet itu terdapat sebuah lubang pembuangan kecil yang mengarah langsung ke arah rel di bawah kereta. Melalui lubang itu, ia bisa melihat kilatan rel besi yang bergesekan dengan roda kereta, mengeluarkan api biru yang sangat panas. Ia menyadari bahwa toilet ini adalah jantung dari penderitaan gerbong nomor 0. Semua kesedihan dan tangisan para korban kecelakaan di jalur ini dikumpulkan di sini sebagai energi penggerak kereta hantu. Wanita di dalam rambut itu mulai menarik Aris semakin dalam, dan Aris merasakan ribuan jarum-jarum halus dari rambut tersebut mulai menusuk ke dalam kulitnya, mencoba menghisap sari-sari kehidupannya untuk diberikan kepada kereta hantu ini agar bisa terus melaju selamanya.
terjepit di antara lilitan rambut wanita di toilet, dan kejaran kondektur tanpa wajah yang kini mulai mendekat ke arah pintu toilet dengan alat pelubang tiketnya. Aris menyadari bahwa tidak ada jalan lagi selain melakukan tindakan yang paling nekat. Ia teringat kata-kata pria di kursi 13B. Di jalur ini, tidak ada tanah untuk dipijak bagi jiwa yang ragu. Namun Aris melihat jam tangannya yang sudah retak parah. Jarum detiknya tiba-tiba bergerak lagi. Sebuah tanda kecil bahwa ia masih memiliki keterikatan dengan dunia nyata. Ia harus melompat keluar, tidak peduli seberapa tinggi jembatan Cikubang atau seberapa gelap terowongan Sasak Saat yang sedang mereka lalui. Aris menggunakan sisa kekuatannya untuk mengambil sebuah botol air mineral yang ia bawa dari stasiun. Ia menyiramkan air itu ke arah rambut-rambut yang melilitnya, dan anehnya, rambut-rambut itu menjerit kesakitan dan mengendur saat terkena air murni dari dunia luar. Aris segera merangkak menuju lubang toilet yang sempit itu. Kondektur maut sudah berada tepat di ambang pintu, tangannya yang panjang meraih kerah jaket Aris. Alat pelubang tiket perak itu berkilau tepat di depan mata Aris. Kau tidak bisa keluar tanpa tiket yang divalidasi, Aris. Jiwamu adalah milik manifest nomor 0. Suara kondektur itu menggelegar di dalam ruangan sempit tersebut. Dengan tekad bulat dan bayangan wajah ibunya di kepala, Aris menendang dada kondektur itu dengan sekuat tenaga dan melemparkan tasnya ke arah makhluk tersebut. Ia kemudian mendorong tubuhnya masuk ke dalam lubang pembuangan toilet yang sangat sempit dan licin. Saat tubuhnya melewati lubang itu, ia merasakan sensasi ditarik oleh gravitasi yang sangat aneh. Ia tidak merasa jatuh ke bawah, melainkan merasa dilempar ke samping melewati ribuan lapisan kaca yang pecah secara bersamaan. Ia melihat kereta api nomor 0 itu meluncur menjauh darinya, berubah wujud menjadi sebuah bayangan ular raksasa yang terbuat dari asap hitam dan jeritan manusia, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan abadi terowongan Sasak Saat. Aris merasakan tubuhnya menghantam sesuatu yang sangat keras dan dingin. Ia berguling-guling di atas tumpukan batu kerikil rel yang tajam, merobek kulit dan otot-ototnya. Rasa sakit itu sangat luar biasa. Namun bagi Aris, rasa sakit itu adalah anugerah, karena itu berarti ia kembali merasakan sensasi fisik dunia nyata. Ia melihat ke arah langit, dan ia melihat bintang-bintang yang asli, bukan langit merah darah tadi. Namun sebelum ia sempat berdiri, ia melihat sebuah cahaya lampu senter dari kejauhan, dan mendengar suara teriakan petugas patroli rel. Segala sesuatunya perlahan-lahan mulai menjadi kabur, dan hal terakhir yang ia ingat adalah suara peluit kereta api modern yang melintas di jalur sebelah. Sebuah suara yang sangat merdu, karena itu adalah suara kehidupan, bukan suara kematian dari gerbong nomor 0 yang hampir saja menelannya selamanya. Aris terbangun 3 hari kemudian di sebuah bangsal rumah sakit di Purwakarta dengan tubuh yang dibalut perban hampir di seluruh bagiannya. Di samping tempat tidurnya, seorang polisi dan seorang petugas dari PT KAI sedang menunggu dengan raut wajah yang penuh tanda tanya. Mereka menceritakan bahwa Aris ditemukan pingsan di pinggir rel, tepat beberapa meter dari mulut terowongan Sasak Saat, dengan luka-luka yang sangat aneh. Luka sayatan yang sangat rapi dan tanda hitam di punggung tangannya yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Namun yang paling membuat Aris terguncang adalah pernyataan resmi dari pihak stasiun. Mas Aris, kami sudah mengecek seluruh data keberangkatan dari stasiun Bandung pada malam itu. Tidak ada jadwal kereta tambahan menuju Jakarta setelah 11 malam. Dan yang lebih aneh, kamera CCTV di peron menunjukkan Mas Aris sedang berdiri sendirian, lalu tiba-tiba Mas menghilang begitu saja dari rekaman, seolah-olah Mas berjalan masuk ke dalam ruang hampa. Ucap petugas KAI tersebut dengan nada yang sangat serius. Aris mencoba menceritakan tentang lokomotif uap dan gerbong nomor 0, namun mereka hanya saling pandang dengan tatapan yang menyiratkan bahwa Aris mungkin mengalami trauma psikis yang hebat akibat kecelakaan tersebut. Namun bukti kengerian itu tetap ada. Saat Aris memeriksa barang-barangnya, ia menemukan sebuah kertas kecil di dalam saku jaketnya, selembar tiket fisik berwarna kuning kusam dengan bau formalin yang sangat tajam.
Di atas tiket itu tertera tulisan, "Ticket to Hell, gerbong nomor 0, kursi 13A, status, penumpang melarikan diri." Di balik tiket itu, terdapat sidik jari berdarah yang sangat kecil, seolah-olah ada tangan bayi yang pernah memegangnya. Aris segera meremas tiket itu dan membuangnya, namun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bisa melupakan aroma amis dan suara derit roda gerbong maut tersebut. Ibu Aris ternyata berhasil melewati masa kritisnya secara ajaib tepat di jam yang sama saat Aris melompat keluar dari kereta tersebut. Dokter menyebutnya sebagai mukjizat, namun Aris tahu ada pertukaran yang terjadi. Ia kehilangan sebagian ingatannya tentang masa kecilnya, persis seperti yang diancamkan oleh sang kondektur. Kini, setiap kali Aris mendengar suara peluit kereta api dari kejauhan, tubuhnya akan langsung gemetar hebat dan noda hitam di tangannya akan terasa sangat panas membakar. Ia menyadari bahwa gerbong nomor 0 masih terus melaju di jalur sasak saat pada malam-malam tertentu, mencari penumpang baru yang sedang putus asa untuk melengkapi manifest kematian mereka. Jalur perkereta-apian Jawa Barat tetap menyimpan rahasia kelam di balik keindahan pegunungannya, dan bagi Aris, setiap perjalanan kereta api kini adalah pengingat bahwa maut terkadang hanya berjarak satu gerbong di belakang kita, menunggu saat yang tepat untuk mengajak kita naik ke stasiun yang tidak pernah ada dalam peta dunia manusia.